Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafandi Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Picoscope 6 atau Vertiv yang merupakan software bawaan dari Picoscope untuk melakukan pengukuran dengan 4 channel yaitu channel A, B, dan C dan D. Di sini topik yang akan dibawakan adalah pertama penggunaan dasar, bagaimana kita melakukan scaling pada sumbu vertikal, horizontal, bagaimana kita melakukan pengukuran durasi waktu. Kemudian kita memanipulasi channel dan, eee, kita melakukan pengaturan terhadap probe. Langsung saja kita buka pada, aplikasinya yaitu Picoscope. Picoscope nah otomotif di sini, akan dibukakan, suatu demo, hasil pengukuran yang sudah built-in karena kita tidak, memakai, hardware-nya seperti itu. Sehingga, keunggulan dari Picoscope ini, personal otomotif ini dia dapat digunakan untuk belajar, dalam penggunaannya karena dia sudah disediakan suatu demo device, seperti itu. Di sini terdapat peringatan dari device phone. Kita dapat, would you like to use demo device? Kita pilih ya, karena kita tidak memiliki hardware-nya. Kita menggunakan demo device yang sudah terdapat, hasil measurement, dari suatu sensor, misal sebenarnya injektor, kemudian ada, eee sensor parkir, dan lain sebagainya, sudah ada. Kita klik yes. Kita menunggu sebentar untuk loading. Kemudian kita akan dihadapkan, pada gelombang yang, sudah atau hasil sinyal yang sudah didapatkan sebelumnya, terlihat di sini ya. Untuk, menghentikan dari, sinyal ini agar dia tetap, berhenti gitu, kita dapat mengklik yang pada bagian kiri bawah ini terdapat, tulisan running yang merupakan indikator bahwa dia sinyal sedang berjalan, atau simulasi atau demo device dan sudah sedang berjalan. Kita dapat mengklik yang tombol biru ini untuk menghentikannya atau dapat mengklik yang tombol stop ini atau indikasi bahwa kita, mau melakukan stop capturing. Kita dapat, klik yang bagian bawah ini. Di sini, terdapat, fitur yang, ada dalam Picoscope 6 otomotif yaitu terdapat buffer. Buffer di sini merupakan suatu, fungsi yang kita dapat, manfaatkan untuk mereview atau melihat hasil tangkapan, eee, dari sinyal yang sudah kita, sampling dari pertama kita melakukan running, saat kita melakukan running dan, terakhir kali saat kita melakukan, stop atau kita sudah melakukan, stop sampling seperti itu. Untuk, buffer ini kita disediakan sampai 32 frame di sini. Jadi seperti 32 gambar dari awal, simulasi sampai akhir simulasi. Nah, untuk mengeceknya kita dapat, mengklik ini buffer overview, di sini akan disediakan sampai 32 gambar ketika kita, melakukan simulasi. Nah, kita dapat mengklik salah satu, kemudian akan tampil di layar untuk kita teliti. Seperti itu. Untuk melakukan pembesaran, kita dapat mengklik yang ini. Zoom overview, kita dapat, mendrag atas bawah, kiri kanan, dan seperti ini. Untuk mengecilkan kita tinggal klik ini. Untuk mendrag tinggal klik ini. Kalau ini. Nah, ini kalau bisa didrag. Kita kecilkan lagi. Kemudian, kita dapat beralih dari frame satu ke frame lainnya dengan mengklik tombol ini, ataupun kita dapat mengedit, di sini ya, misal kita pengen kedua. Nah, kita akan dapat mengedit secara langsung, eee teks yang ada di sini. Selanjutnya, di sini Picoscope terdapat, 4, channel yaitu A, B, C, dan D. Di sini kita sudah ditampilkan yaitu channel A, kemudian kita dapat mengaktifkan channel yang lain untuk ditampilkan. Dengan caranya yaitu kita klik di sini, kemudian kita klik auto, C, kita klik auto di sini, D kita juga klik auto. Di sini setiap channel memiliki warnanya tersendiri. Untuk menampilkannya, dari 4 channel yang sudah kita setting tadi, kita dapat mengklik pada bagian bawah, kemudian kita klik Go, Start Capturing. Sudah terlihat bahwa ini akan
terlihat 4 channel ya dengan scale-nya masing-masing sesuai, warnanya yaitu, channel A dengan biru, kemudian channel B dengan merah, channel C dengan hijau, channel D dengan, coklat. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan 2 channel terlebih dahulu, yaitu channel A dan channel, B, seperti itu. Kita dapat meng-off-kan channel C dan D. Kita refresh, oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan mau menunjukkan bagaimana kita melakukan, pemindahan atau melakukan shifting pada posisi vertikal dari channel, B, seperti itu. Sehingga kita, saat melakukan pengamatan ini dapat lebih, baik atau saat kita melakukan misalnya pengukuran atau perhitungan dalam melihat grafik, seperti itu. Dan di sini terlihat, tumpang tindih ya, kita akan memisahkan secara vertikal mmm, dari, 2 sinyal ini. Pertama kita klik yang ini, kemudian kita drag yang bagian nol titik nol pada skala yang channel B, yang berwarna merah. Kemudian kita geser sesuka kita, di sini disarankan kita milih sampai channel-nya itu berwarna, 0 ya, sampai dia 0 untuk melakukan agar dia skalanya itu lebih, rapi seperti itu. 0 sampai titik 0, 0,0 di sini. Nah, ini sudah, terpisah ya, jadi seperti itu cara, penggunaannya. Kemudian, kita dapat melakukan pengukuran, terhadap delta T, di sini ada sumbu X ya, di sini, melakukan waktu, dalam milisecond, kita dapat melakukan pengukuran, eee, pada, komponen tertentu pada sinyal. Misal kita pengen, melakukan pengukuran ini ya, proses, saat, tegangan ini turun. Nah, ini turunnya berapa second seperti itu, berapa millisecond seperti itu durasinya. Sebelum dia naik lagi gitu, dari turun ke naik. Di sini dapat dilakukan dengan mengklik tombol yang, ini ya, ada titik inaktif pada, sumbu sumbu X, kemudian kita drag, kita, ini kan ya, pada, titik yang kita inginkan. Titik kedua, kita dapat, masukkan juga agar, apa ya, agar kita melihatnya itu lebih presisi, kita dapat melakukan zooming, kemudian kita sesuaikan lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti akan ditampilkan, suatu tabel di mana pada titik 2 kita, berada pada, eee, detik yang 30,01 millisecond pada yang pertama, yaitu yang ini, itu 29,1 millisecond dengan delta T-nya itu 1,107 millisecond. Nah, seperti itu. Nah, apakah juga bisa untuk, kita melakukan pengukuran terhadap voltage dengan fitur yang sama yang ada pada sumbu X, seperti ini. Nah, kita dapat melakukannya juga dengan mengklik, tombol yang ini, yang biru ini untuk sumbu Y, maksudnya channel A, kita klik yang bagian sini misal, kemudian kita klik yang bagian kedua untuk titik kedua. Kita bisa sesuaikan, di drag. Oke, sudah pas ya jadi. Jadi nanti akan didapatkan pada titik pertama yaitu 719,3 milivolt, kemudian yang kedua itu 2,816 volt, dan delta T-nya itu 2,097 volt. Nah, untuk menghapus dari tabel ini, kita dapat mengklik yang tombol silang ini. Nah, seperti itu. Kemudian, saya akan menunjukkan bagaimana kita merubah skala, dari ini ya, dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini terdapat time per diff yaitu 5 millisecond per diff, yaitu apabila kita semakin tinggikan ini, misal kita, tinggikan ya jadi 50 millisecond per diff, kita run, dia akan semakin sempit karena, time per diff ini menyatakan, satu kotak ini, gitu. Jadi misal kita lihat,
Kita zoom in. Satu kotak ini beri nilai dari 0,5 milisecond seperti itu. Kalau kita panjangkan atau lebih kecilkan lagi, maka dia akan semakin lebar. Dia akan jadi 1 milisecond seperti itu, akan melebarkan sehingga nantinya sinyalnya tadi yang terlihat tadi akan semakin tinggi atau semakin lebar. Maaf, bentar. Kita tinggikan. Kita dapat ubah ke 5 milisecond lagi kalau ya, seperti itu. Atau kita dapat lebih kecil lagi seperti itu. Nah, tapi kalau ini terlalu kecil maka si sinyalnya kita harus sesuaikan ya. Nah, jadi tergantung sinyal kita seberapa waktu untuk yang diperlukan untuk mendapatkan atau melakukan satu gelombang. Seperti itu. Kita ubah aja ke 5 milisecond per div. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengubahan dari temper div-nya. Sehingga kita dapat melakukan juga pada yang sumbu Y. Nah, kita dapat melakukan klik di sini, kita dapat melakukan penambahan scale-nya. Jadi tadi ini 5 sampai min 5 ya di sini. Kita dapat melebarkan jadi plus 10 volt sampai min 10 volt. Untuk scale yang A ya ini. Dia akan bertambah. Dan untuk channel ini ya, channel channel B ini tidak berubah karena kita tidak ganti. Kalau kita mau ganti, tinggal kita ganti menjadi 10 seperti ini. Nah, kecil ya dia. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan probe ini ya, probe untuk melakukan pembesaran gitu. Nah, di sini terlihat bahwa probe kita ada 1 kali ya, 1 kali di sini untuk channel A, kita dapat melakukan pelebaran di sini. Sebanyak 10 kali, perkalian terhadap nilai nilai kita atau yang namanya, nilai apa ya, nilai hasil ukur. Jadi misal kita terdapat, amplitude yang dia 30, maka dia akan dikuatkan sebanyak 10 kali, yaitu jadi 30 volt. Terlihat bahwa channel over range, jadi, kalau kita sudah kalikan berarti dia lebih dikalikan 10 kali sehingga, dia pastinya akan lebih dari min 10 volt. Sehingga kita dapat, pilih untuk plus minus 50 untuk mendapatkan nilai, agar tidak dia over range, seperti itu. Kita klik di sini untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau kita pengen merubahnya ke standar, kita dapat klik ini, kemudian kita kurangkan skalanya. Nah, seperti itu. Terlihat, bahwa, di sini sebenarnya pada channel B ini merupakan hasil hasil apa ya, hasil merupakan nilai aslinya merupakan ampere ya. Karena dia merupakan hasil konversi dari ampere kemudian dijadikan dari voltage agar dapat ditampilkan kepada, pikoskop. Nah, ini merupakan data dari injektor pada suatu mesin yang, ada pada, bioskop model atau device yang sudah disediakan oleh bioskop. Untuk kita merubah ini dari volt ke ampere yang pada, awalnya itu dia diukur menggunakan amperage clamp agar dia bisa diukur dan dimasukkan ke bioskop, kita dapat merubahnya ke bentuk semulanya menggunakan, probe juga. Nah, di B ini kita bisa probe, kita, masuk ke standar, kita pilih ke 30 ampere current clamp. Nah, untuk, kita pilih yang plus minus 50, mungkin plus minus 2 ampere. Nah, terlihat akan, berubah ya ini jadi ampere, ini volt, seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Alfarhan. Di sini saya akan menjelaskan software Picoscope untuk bagian zoom, kemudian ada axis scaling, sampling, dan yang terakhir trigger. Langsung saja kita menuju ke softwarenya. Baiklah, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tool zoom pada Picoscope 6. Pada tool zoom ini, zoom terbagi menjadi 4 jenis, ada zoom window zoom, ada zoom in, zoom out, dan yang terakhir ada zoom to full view. Untuk window zoom, di sini cara kerjanya sangat mudah. Kita tinggal memilihnya saja, terus kita tahan, terus kita blok bagian mana yang ingin kita pilih, yang ingin kita lakukan proses zoom. Di sini akan muncul gambar setelah dilakukan yang mengalami proses zoom dan muncul zoom overview ya, yang mana menunjukkan signal aslinya ya, yang sebelum dilakukan proses zoom. Di sini juga ditunjukkan bagian mana sih yang mengalami zoom. Di sini kita dapat memilihnya, dapat menggeser-gesernya. Ketika kita ingin memilih bagian signal yang berbeda, yang ingin dilakukan proses zoom, kita tinggal menggesernya. Selain kita dapat memilih bagian mana yang ingin kita zoom dari zoom overview, kita juga dapat mengubah besar zoom yang dilakukan atau lebar bagian yang ingin di zoom seperti ini. Terus di sini juga ada yang namanya horizontal zoom. Di sini juga berkaitan dengan fitur zoom yang ada. Di sini menunjukkan berapa perbesaran yang tengah dilakukan horizontal zoom ini. Ini zoom yang dilakukan ini bernilai 15 kali dari 15,11 kali dari signal awalnya, ukuran signal awalnya. Terus untuk mengembalikan signal yang hasil zoom ini ke signal awalnya, defaultnya kita dapat menggunakan dua belas cara. Yang pertama, tinggal kita close bagian zoom overview ini, atau kita gunakan fitur zoom to full view. Di sini juga zoom to full view ini berfungsi untuk mengembalikan ukuran signal ini ke ukuran signal semula awal atau defaultnya. Kita coba pakai zoom to full view, maka dia akan kembali ke scale 1 atau ukuran awalnya. Terus di sini ada zoom in, seperti biasa kita tinggal bagian mana yang ingin kita zoom, kita tinggal klik bagian tersebut, maka akan terjadi perbesaran atau akan terjadi zoom. Di sini sama seperti window zoom, di sini juga akan muncul zoom overview. Dan untuk mengembalikannya juga sama, bisa menggunakan zoom to full view atau kita close zoom overview. Karena tadi sudah menggunakan fitur zoom to full view, kita akan mencoba menggunakan cara dengan mengclose bagian zoom overview. Nah, seperti itu. Terus di sini ada zoom out. Untuk zoom out sendiri maksimal dia pada scale 1 saat nilainya, dia tidak bisa melakukan zoom out bila nilainya itu lebih kecil dari 1. Ya, setelah kita pilih, kita ingin zoom out bagian semisal ini puncaknya, maka tidak bisa karena maksimalnya 1. Ketika di sini kita coba kita zoom bagian puncaknya ini
sebesar 8 kali, kita lakukan proses zoom out, maka akan terjadi proses zoom out. Ya, begitu untuk proses untuk tool zoom. Selanjutnya ada tool trigger. Tool trigger ini untuk capturing data yang ada pada signal. Di sini ada non, ada auto, ada repeat, single, dan rapid. Untuk non ini maka tidak akan terjadi trigger. Untuk auto ini dia akan melakukan trigger secara otomatis. Kita contohkan menggunakan trigger auto, maka dia akan capturing data ada pada sinyal. Kita di sini juga dapat mengatur triggernya di mana kita ingin menaruh si trigger ini. Kita tinggal memindahkan si trigger ini, si kuning ini, tanda kuning ini. Terus selain ada kita dapat memilih mode trigger, terus di sini juga ada yang namanya advanced trigger. Di sini juga banyak jenisnya, ada simple edge, ada advanced edge, ada window, pulse width, interval, dan lain-lain. Terus di sini juga ada channel. Di sini untuk mengatur channel yang akan kita trigger. Misal ini channel A, ya kita pilih channel A. Kalau ada channel B, kita ingin trigger channel B, kita ya pilih channel B. Terus di sini ada rising edge, ada falling edge. Di sini kita dapat mengatur posisi triggernya itu ingin saat keadaan rising, saat keadaan signal itu naik, atau saat falling keadaan signal itu turun. Semisal ini trigger ini dalam keadaan rising di bagian ini, maka dia akan memilih keadaan rising. Ketika kita ingin mengubah dia ke keadaan falling, kita tinggal pencet bagian falling edge, maka dia akan berpindah ke bagian falling, ke bagian turun, signal turun. Terus di sini juga ada ini threshold. Di sini menunjukkan nilai dari si trigger itu sendiri. Karena dia terdapat pada 0 volt, maka dia di sini nilainya 0, nilainya berubah saat kita ubah. Misalnya di sini, maka dia akan menunjukkan nilainya juga berubah. Di sini ditunjukkan 398,3 mV. Terus di sini ada pre-trigger. Di sini menunjukkan berapa besar nilai pre-trigger yang akan ditunjukkan. Semakin besar nilai pre-triggernya, maka signal pre-trigger yang muncul juga akan semakin besar. Semakin kecil nilai pre-trigger juga, signal pre-trigger yang dimunculkan pada layar juga akan semakin kecil. Yang dimaksud pre-trigger merupakan signal yang berada sebelum si trigger ini. Semisal triggernya ada di sini, maka ini bagian kiri trigger ini semuanya berarti adalah pre-trigger. Kita coba kita naikkan nilainya, maka pada bagian kiri ini dia akan kiri trigger, maka dia akan semakin banyak. Kita bisa ya semakin banyak seperti itu. Ketika 100%, maka semuanya adalah dia full isinya semuanya adalah pre-trigger. Ketika kita kecilkan bahkan sampai nilainya 0%, maka pre-trigger itu akan hilang. Begitulah untuk trigger. Terus selanjutnya ada axis scale. Axis scale juga dianggap sebagai zoom vertikal. Pada axis scale ini terdapat dua fitur, ada scale dan offset. Scale ini berbeda dengan zoom yang tadi atau zoom horizontal. Pada axis scale ini kita dapat meng-zoom outkan signal walaupun nilainya tuh scale-nya di bawah 1. Kalau tadi kan zoom out saat nilainya 1 dia sudah tidak bisa dilakukan proses zoom out. Kalau ini dia masih bisa. Dia maksimalnya sampai nilainya itu 0,10. Saat 0,10 dia sudah tidak bisa perkecil lagi.
saat dia seperti ini. Saat keadaan seperti ini kan kita tidak bisa melihat keseimbangan terjauhnya itu berapa. Kita dapat menggunakan yang namanya fitur offset. Offset ini semakin besar nilainya, maka semakin besar offsetnya, maka dia itu akan semakin naik. Semakin kecil offsetnya dia, maka dia akan semakin turun si signalnya. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, 1 dan ini offsetnya diatur ke 0. Nah, oke. Begitulah untuk axis scale atau zoom vertikal. Yang terakhir ini ada number of sample. Di sini menunjukkan berapa banyak sampling yang dilakukan terhadap sinyal. Semakin besar sampling yang dilakukan terhadap sinyal, maka bentuk sinyal yang ada itu dia kan juga semakin mendekati signal aslinya, signal yang diukur. Contoh, kita lakukan proses zoom. Semisal di sini digunakan 100 kilo sampel, dapat dilihat bahwa sinyalnya itu sangat bagus, sangat smooth. Dia mendekati signal aslinya. Perkiraan sinyal aslinya itu berbentuk sinus, smooth, bagus. Ketika dia diubah menjadi samplingnya itu cuma 100 sampel, maka dia akan dihasilkan gambar yang signal yang kurang smooth, kurang bagus seperti ini. Tidak seperti saat ketika dia menggunakan 100 kilo sampel, saat menggunakan 100 sampel saja dia gambarnya kurang bagus. Untuk ini terus kita dapat melihat pada view properties, melihat berapa sih sebenarnya sample interval dan sample rate yang ada pada sinyal ini. Sample rate ini menunjukkan berapa jarak antar titik sampel yang dilakukan, yang ada pada sinyal ini. Terus sample rate ini besar sampling yang dilakukan kepada signal. Semakin besar number of sample, maka sampel intervalnya itu dia akan semakin kecil. Namun sample rate-nya itu dia akan semakin besar. Nilai number of sample dan sample rate itu sama ketika semakin besar number of sample, maka sample rate semakin kecil, namun sampel intervalnya itu berbanding terbalik. Misal kita gunakan 100 kilo sampel, maka sekarang menjadi 51,2 nanosekon untuk sampel interval, dan untuk sampel rate-nya itu 19,53 mega sampel per second. Ya, sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Putra, akan melanjutkan penjelasan mengenai cara penggunaan Picoskop, software Picoskop. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Putra, akan melanjutkan penjelasan mengenai software Picoskop. Pertama, kopling DC dan AC. Kopling DC, dalam mode ini perangkat skop mengukur level sinyal relatif terhadap sinyal ground, yang pada sinyalnya itu mengandung sinyal DC dan AC. Kedua, kopling AC, dalam mode ini perangkat skop menolak frekuensi sinyal yang sangat rendah, yaitu sekitar 1 Hz, sehingga sinyal DC juga tertolak. Ini memungkinkan untuk menggunakan resolusi penuh dari cakupan untuk mengukur sinyal AC secara akurat, dengan mengabaikan offset DC yang ada.
Selanjutnya adalah measurement. Pada fitur ini memungkinkan untuk menambahkan pengukuran bentuk gelombang ketampilan yang dipilih atau mengedit pengukuran yang ada. Dalam fitur measurement ini terbagi menjadi 3 bagian yang bisa diatur, yaitu yang pertama channel. Channel itu adalah channel yang akan diukur. Dapat dilihat di layar, dialog pada channel itu yang diukur adalah channel A. Terus yang kedua adalah tipe, yaitu tipe pengukuran yang biasanya menggunakan ACMS, data cycle, dan lain-lain. Yang ketiga adalah session, yaitu rentang trace atau sebuah sinyal pada channel yang akan diukur. Selanjutnya adalah auto setup dan saving setting atau pengaturan penyimpanan. Yang pertama adalah auto setup. Sistem ini akan mengatur setelan paling optimal sedemikian rupa sehingga tampilan sinyal pada layar akan ditampilkan sebaik mungkin dan akan memudahkan dalam hal analisa sinyalnya. Kedua adalah saving setting atau pengaturan penyimpanan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu saving setting as, yaitu menyimpan semua pengaturan saat ini seperti time base, rentang voltase, dan trigger, yang kemudian dapat dibuka di komputer manapun yang menjalankan Picoskop. Ini memungkinkan untuk membuat pustaka atau referensi pengaturan yang berbeda. Yang kedua adalah Save User Default Setting, yaitu menyimpan pengaturan saat ini, yaitu secara real-time sebagai default. Fitur ini berarti hanya perlu mengkonfigurasi osiloskop satu kali saja untuk menggunakan pengaturan ini setiap kali membuka Picoskop. Yang terakhir adalah Reset User Default Setting, yaitu mengganti pengaturan default yang telah disimpan ke dalam pengaturan yang awal, yaitu pengaturan pabrik. Yang terakhir adalah Automotive Preset Menu, yaitu fitur ini memberikan akses database mengenai tes preset pada suatu pengujian, khususnya pada bidang otomotif. Ketika menu ini dipilih, akan memunculkan dialog yang dapat dilihat di layar, yang mengandung beberapa pilihan yaitu charging dan end starting, sensor, actuator, ignition, communication network, advanced test, pressure sensor, motorcycle specific, dan aksesoris guide. Selanjutnya kita akan melakukan secara langsung penggunaan software Picoskop. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam software Picoskop versi 6. Langsung aja kita praktekkan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama adalah untuk biar lebih mudah menjelaskan, bisa pilih channel A dengan simulasi sinyal crank, di mana sinyal crank ini dihasilkan oleh sensor crank seperti itu. Kita run dan bentuknya seperti ini. Dan dari kita pause dulu. Jadi dari sinyal crank ini berfluktuasi di 2 volt. Hal ini dikarenakan menggunakan mode decoupling DC, karena pada coupling DC itu mengandung sinyal AC dan sinyal DC, maksudnya offset DC, sehingga untuk biar berfluktuasi di 0 atau mungkin dari sinyal itu hanya mengandung sinyal AC aja, kita pilih coupling AC seperti ini, sehingga sinyalnya berfluktuasi di 0 volt seperti itu. Setelah coupling AC dan DC, kita lanjut ke bagian measurement. Dan untuk menggunakan fitur measurement dapat dipilih pada bagian bawah ini, tanda tambah ini, dan memunculkan dialog tiga pengaturan ini, yang mana untuk mengukur sinyal AC ini kita milih channel A karena yang pada sinyal crank ini dihasilkan oleh channel A. Jadi kita pilih channel A dan lanjut ke bagian select the type measurement untuk tipe pengukurannya. Dan di sini saya pilih ACRMS. Dan kedua adalah choose which section of the graph will be measured. Ini saya pilih wall trace. Jadi pengukuran ini dilakukan saat trace, jadi saat sinyal yang ini. Kita oke, dan akan menampilkan sebuah tampilan bagian bawah ini. Kita dapat melihatnya di mana nilainya di sini ada 1 volt. Di sini minimal tegangannya 1 volt.
maksimalnya 1,28 volt, rata-ratanya 1,1 volt, dan ini perhitungan yang ditangkap itu adalah 20 perhitungan. Dan di sini ini adalah pengukuran untuk AC RMS dari sinyal crank ini. Lanjut ke bagian auto setup dan bagian pengaturan penyimpanan. Untuk auto setup kita hanya menekan tanda petir ini. Secara otomatis maka Picoskop akan mengatur mulai dari time base-nya, rentang voltase dan triggernya, sehingga sinyalnya dapat dilihat seperti ini. Dan tadi di sini ada lambang warna merah yang tadi ini. Itu maksudnya adalah sinyal yang ditampilkan melebihi dari kotak yang ini, kotak untuk menampilkan sinyal ini. Seperti itu. Kita pause seperti ini hasilnya, sehingga mudah untuk dianalisa. Dan untuk selanjutnya adalah untuk mengatur penyimpanan dengan cara menekan tombol ini, milih file, startup setting, dan ini ada 3 bagian. Jadi untuk save setting as itu berfungsi untuk menyimpan sinyal yang kita tampilkan ini secara keseluruhan, sehingga jika kita melakukan close software Picoskop ini, maka ketika kita ingin membuka sinyal tadi, simulasi tadi, kita hanya memilih open dan pilih file yang kita udah simpan, seperti itu. Dan selanjutnya adalah save user default setting. Ini adalah menyimpan setting dijadikan pengaturan secara default. Jadi ketika pengaturan seperti ini 200 mikrosecond per div dan 100 ini adalah number of sampel-nya, maka ketika kita tampilkan, maka ketika kita membuka lagi software Picoskop itu, maka pengaturannya akan tetap seperti ini, sesuai penyimpanan yang kita simpan tadi. Lanjut ke bagian reset user default setting, ini adalah berkaitan dengan save user default setting. Jadi ketika kita melakukan reset, maka setting yang udah kita simpan akan terhapus dan settingnya akan kembali seperti semula atau settingan pabrik seperti itu. Oke, lanjut ke bagian otomotif. Jadi otomotif ini berfungsi untuk menampilkan database yang sudah disimpan oleh software Picoskop. Misalkan bagian ini, pressure transducer, saya pilih tipe WPS 500X, yang silinder, maka sinyalnya akan berbentuk seperti ini. Ini sinyal pengujian yang tadi saya pilih, pressure sensor seperti itu dengan tipe WP500X tadi. Dan ini akan langsung otomatis ke direct ke bagian cara mengetes performa dari yang ini. Jadi ini adalah device Picoskopnya, dan ini untuk pengujiannya, dan ini sensornya seperti itu. Nah, dari sensor ini akan membaca, dan hasilnya akan sinyalnya seharusnya seperti ini yang ditampilkan di layar menggunakan device Picoskop seperti itu. Mungkin bagian saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Malik. Di sini saya dari instrumentasi 17 yang akan melanjutkan presentasi teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur lainnya yang sering digunakan dalam pengukuran menggunakan software Picoskop ini. Pertama, di sini ada fitur save, ini buat menyimpan file yang bakal kita kerjakan.
Di sini juga kita dapat memberikan banyak inputan tergantung kebutuhan kita kayak gimana. Kemudian bakal tersimpan di file waveform, di folder waveform. Kemudian kita langsung save. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberitahu tentang fitur open, yang mana di sini gunanya untuk menginput file yang akan kita tampilkan dan gunakan kembali di software Picoscope ini. Kemudian kita masuk ke fitur print. Di sini fungsinya kita buat ngeprint hasil pekerjaan yang telah kita kerjakan. Kemudian di sini ada print preview, yang mana di print preview sendiri kita dapat melihat sebelum kita cetak gelombang yang kita hasilkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait rotasi. Ini fungsinya juga buat agar kita jauh lebih mendetail untuk kita analisis. Nah, rotasi partitionnya kita bisa jauh lebih kecil sampai tergantung kita mau sampai berapa derajat juga, untuk kebutuhan juga. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait fitur lainnya. Nah, di sini ada copy as image, ada copy as text, kemudian ada copy entire window as image. Nah, di sini ketika kita mau mengcopy gambar gelombang yang kita hasilkan menggunakan fitur ini, kemudian ini untuk gambar keseluruhan, kemudian ini untuk mengcopy hasil gelombang yang kita hasilkan, tapi hasil angka-angka yang ada di XY-nya ini. Dan kita bisa tautkan juga ke Excel. Selanjutnya, fitur ada fitur reference waveform. Nah, fungsinya reference waveform ini kita bisa menduplikat gelombang yang kita bakal analisis. Nah, langsung duplicate. Nah, terus kita apa namanya? Nah, kita bisa lihat oke. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya menduplikat ini kayak semacam fungsi buat pengukuran lah, buat kalau semisal kita mau membuat sinyal baru dan kita bakal membandingkan atau kayak gimana, itu bisa banget juga menggunakan fitur ini. Nah, untuk menghilangkan sinyal yang tadi kita duplikat, gampang. Kembali ke fiturnya tadi, kita klik, langsung delete. Nah, juga fungsinya centang ini juga untuk menampilkan atau tidak menampilkan sinyal yang kita ini juga si duplikat. Ketika kita mau delete, ya udah kita delete. Selanjutnya di sini saya ini waveform library browser. Nah, waveform ini kalau kita mau ngambil sinyal, tapi kita harus menggunakan oscilloscope otomatis lah. Kalau misalnya nggak punya, kita nggak nyambungkan, berarti bakal error seperti ini. Kemudian di sini ada juga terakhir, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur preference. Ini fitur ini sangat umum, sangat yang general banget lah, yang paling pertama kita lakukan juga sih. Kita di sini bisa ngatur waveform buffer kita, maksimum gelombangnya mau berapa. Terus di sini kita juga dapat mengatur ini
full capture per second. Nah, di sampling ini kita juga dapat di sini nih ketika kita memberikan nilai-nilai yang lebih kecil atau sama time base-nya dengan transisi gelombang yang kita nilai transisi gelombang yang kita berikan, maka jadi itu prinsipnya si sinyal bakal masuk ke pikoskop dan itu tidak menunggu sampai masuk full sinyalnya, itu sudah bisa langsung ditampilkan di screen yang kita pakai. Berbeda dengan ketika kita memberikan time base yang lebih besar daripada nilai gelombang transisinya, maka sinyal ketika sudah masuk ke pikoskop itu menunggu sampai full masuknya, baru bakal ketika sudah full baru bakal ketampil di screen-nya kita. Kemudian di sini kita bisa lihat ada keyboard, nah di sini kita bisa memilih apa yang bakal kita gunakan, fitur-fitur. Nah di sini kita ada warna gelombang yang mau kita pakai apa juga. Terus di sini ketebalan dari gelombang yang kita pakai bisa diatur juga. Nah di sini ketika membuat ngeprint kita bisa memberi nama ke company kita, ada websitenya, terus kita bisa masukkan nomor telepon kita, kemudian kita bisa memberi masukan juga logo dari yang kita buat. Selanjutnya di sini kita bisa milih bahasa yang bakal kita pakai. Nah, sistem pengukuran yang bakal kita pakai itu kayak gimana, kita bisa pakai juga. Kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Di sini kami menjelaskan fitur-fitur yang sering digunakan, hanya fitur-fitur yang sering digunakan dalam pengukuran dan fitur-fitur yang sering digunakan oleh para teknisi dalam menggunakan pikoskop ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.